Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan membahas bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di chapter 3 Home Sweet Home. Nah, di sini karena semester 1 sudah selesai dibahas, ada progress check. Progress check ini adalah soal-soal yang diberikan untuk mengecek apakah sampai dengan bab 3 atau chapter 3 ini kalian sudah bisa memahami dengan baik atau belum ya. Yuk kita akan bahas di halaman 146 sampai dengan 152. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Nanti kalau ada kesulitan menjawab soal, kemudian PR, boleh juga di-foto soalnya, di-capture, kirim ke DM IG. Nanti akan Kak Rina buatkan video pembahasannya. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas untuk soal nomor 1. Oke, nah ini ada teks dulu ya. Sinta is Galang's sister. Sinta adalah adik Galang. She is 16 years old. Dia adalah berumur 16 tahun. She is tall and has straight black hair. Dia tinggi dan memiliki rambut hitam yang lurus ya. She likes to wear a ribbon in her hair. Dia suka menggunakan ribbon itu pita di rambutnya. Her hobby is playing badminton. Hobinya adalah bermain badminton. She often plays badminton with Ibu Posma in a park near her house every weekend. Dia sering, often itu sering, plays badminton, bermain badminton bersama Ibu Posma di taman dekat rumahnya setiap weekend itu di akhir pekan atau di Sabtu Minggu. When playing badminton, they bring their own rackets and shuttlecocks. Ketika bermain badminton, mereka membawa sendiri raket dan juga kok. Shuttlecock itu kok ya. After playing badminton, Sinta and Ibu Posma go to a restaurant near the park. Setelah bermain badminton, Sinta dan Ibu Posma pergi ke restoran dekat taman. They usually have rica-rica chicken with rice. Mereka biasanya, usually itu biasanya memesan ayam rica-rica dengan nasi. It is Sinta's favorite food because it is spicy and greasy. Itu adalah makanan favorit Sinta karena pedas dan greasy itu artinya berminyak ya atau berlemak. She likes to have it with orange juice. It is sour but very fresh. Dia suka memakannya bersama orange juice, jus orange atau jus jeruk. Karena rasanya asam tapi sangat menyegarkan. Nah sekarang untuk soal nomor 1 sampai nomor 5, pilih jawaban yang benar. What is Sinta's favorite accessory? Nah, aksesori itu aksesori apa? Aksesoris favorit milik Sinta. Nah, aksesoris itu termasuk ini ya, dia suka memakai pita di rambutnya, artinya a ribbon. Lalu, what is Sinta's favorite meal? Apa makanan favorit Sinta? Nah, tadi rica-rica chicken with rice sama orange juice. Rica-rica chicken with rice. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Kemudian nomor 3, what is a type of sports that is similar to Sinta's hobby? Nah, apakah jenis olahraga yang mirip dengan hobinya Sinta? Tadi Sinta hobinya badminton ya. Apakah tenis, volleyball, basketball, archery? Archery itu panahan. Basketball beda ya pasti, volleyball juga beda. Yang sama tuh tenis karena dia menggunakan raket walaupun bolanya mungkin seperti bola-bola gitu ya, bukan shuttlecock ya. Jadi kita bisa pilih tenis. Lalu yang nomor 4, what things do Sinta and Ibu Posma always bring to play badminton? Nah untuk bermain badminton, apa benda yang dibawa oleh Bu Posma dan Sinta? Yaitu shuttlecock sama raket ya, jadi C. How many times do Sinta and Ibu Posma play badminton? Coba kita lihat.
Nih, she often plays badminton with Ibu Posma every weekend. Every weekend artinya kalau setiap akhir pekan berarti 3 times a week, 2 times a week. Coba cek. Harusnya kalau every weekend itu dia setiap minggu ya. Near her house every weekend. Every weekend. Ya, kalau every weekend ini artinya harusnya adalah setiap minggu. Ya, 3 times a week berarti seminggu 2 kali. Seminggu 3 kali. 3 kali seminggu. 2 times a week itu 2 kali seminggu. 5 times a week 5 kali, 4 times 4. Mungkin kalau setiap weekend artinya Sabtu dan Minggu ya, berarti 2 kali seminggu, jadi B. Nah, ini ada teks lagi. Andre is going to make a pancake for the first time. Andre akan membuat pancake untuk pertama kali. He needs to follow the recipe to make it, but the steps are in the wrong order. Dia harus mengikuti resepnya untuk membuatnya, tapi langkahnya tidak dalam urutan yang benar. Help Andre arrange the steps in the correct order. Bantu Andre untuk menyusun langkah-langkahnya menjadi langkah yang benar, menjadi urutan yang benar. How to make pancake. Nah, ini nanti ditaruh di sini ya. Tapi biar gampang, Karina akan jawab di atas aja ya. Oke, yang pertama kita adalah nomor 3 karena dia ada first. Kemudian add 2 eggs and 2 cups of milk to the bowl as the wet ingredients. Ya, masukkan 2 telur, 2 cangkir susu ke mangkuk ya. Kemudian whisk it together. Aduk ya, aduk tuh menggunakan whisk atau dikocok sampai lembut ya, dan tidak ada tidak ada sampai tercampur rata. Kemudian setelah itu next put 2 cups of flour. Ya, ini sudah ini. Next put 2 cups of flour, ini yang kedua. Nomor 1 yang kedua. Kemudian setelah itu bowl along with the wet ingredients. Nah, jadi dimasukkan bersama bahan yang basah tadi. Kemudian setelah itu kita bisa gunakan yang nomor 2. Then heat a pan with a low medium heat with cooking oil. Jadi panaskan ya, panaskan dengan panas yang sedang. Kemudian setelah itu nomor 5, cook the pancake ya, masak pancake-nya. Dan terakhir finally, yang keempat. Ini apa maksudnya? Ini nomor 5 ya. Baru habis itu 4. Jadi 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 4. 3, 1, 2, 5, 4. Think about your hobby. Describe what you need for your hobby. Pikirkan tentang hobi kamu. Deskripsikan apa yang kamu perlukan untuk hobinya. How many times you do your hobby and the reason why you like to do your hobby. Berapa kali kamu melakukan hobi itu dan alasan kenapa kamu suka hobi tersebut. To describe your hobby, you may use the sentences below. Untuk mendeskripsikan hobi kamu, kamu bisa menggunakan kalimat di bawah ini. Nah, ini contohnya. My hobby is, misalnya kalau Karina, my hobby is baking. Ya, baking itu berarti membuat kue. I like, ini maksudnya kalimat-kalimatnya, misal I like to bake gitu ya. To do baking, I need oven. Misalnya untuk baking Karina perlu oven, mixer misalnya. And ingredients. Ingredients itu bahan-bahannya. I often, nah kalau Karina karena tidak olahraga jadi nggak pakai play ya. I often bake, misalnya apa? Ya. Nah, I like to bake because misalnya I like to eat ya, atau I like to share my food boleh.
Teks ketiga. Monita's bedroom is very spacious. Kamar Monita sangat luas. Spacious itu luas. She loves to hang out in her bedroom. Dia suka hangout itu kan sebenarnya biasanya kita artikan nongkrong ya bareng teman-teman. Sebenarnya hangout itu artinya dia bersenang untuk berada di suatu tempat gitu ya. Nah, when we go inside, there is one large bed. Ketika kita masuk ke dalam, ada satu tempat tidur yang besar. If we look closely, we can see a drawer under her bed. Kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa melihat ada sebuah laci di bawah tempat tidurnya. Laci itu artinya ada mungkin tempat tidurnya yang ada lacinya ya di bawahnya. There are many dolls inside the drawer. Ada banyak sekali boneka di dalamnya. Next to the bed, there is a side table with a lamp above it. Di sebelah tempat tidurnya ada meja sisi. Side table itu meja yang biasa ada di sebelah sofa atau di sebelah tempat tidur ya. Dengan sebuah lampu di atasnya. She has a big white cupboard which is full of colorful clothes. Dia punya lemari yang sangat besar yang isinya penuh dengan baju yang berwarna. Mungkin namanya harusnya bukan cupboard ya, tapi wardrobe ya. She likes Justin Bieber, so she sticks some posters of him on the wall. Dia suka Justin Bieber, jadi dia menempelkan beberapa poster dan posternya itu nyanyi untuk si Justin Bieber di tembok. Between the posters, she hangs a picture of her and her best friends. Di antara poster-poster tersebut, dia menempelkan sebuah foto ya akan dirinya dan teman dekatnya. In front of her bed, then there is a cabinet with a television above it. Di depan kamarnya, di depan kasurnya ada sebuah kabinet. Kabinet itu meja yang biasanya ada banyak lemarinya untuk televisi ya. Dengan televisi di atasnya. She tidies up her bedroom every day. Dia merapikan kamar tidurnya setiap hari. No wonder her room is very neat and clean. Gak heran kalau kamarnya sangat rapi dan bersih. Nah, sekarang untuk nomor 1-5, choose the best answer. Pilih jawaban yang paling benar. Nomor 8, ini salah ya. Maksudnya 8 nih. What can we find in Tamara's bed? Ini agak-agak aneh ya. Nggak apa-apa ya, kita ikutin aja, kayaknya ini salah ketik. Ini bukan Tamara tapi tadi Monita. Ada Tamara's bedroom. Kita coba lihat, drawer ada, bed ada, dolls ada, side table ada, cupboard ada. A bed ada, side table ada, radio nggak ada, jadi ini bukan jawabannya. A bed, side table, nggak dijelaskan ada buku ya, jadi ini bukan. A picture, dolls, nggak dijelaskan ada chair dan rug. Rug itu karpet ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Yang ke-9, what does Monita do to make her bedroom neat and clean? Wipe the dust itu menyeka debu. Ya, apa yang dilakukan Monita untuk membuat kamarnya bersih dan rapi? Kemudian membuang sampah ya, puts the trash away. Tidies up the room, ini merapikan kamar atau mengepel lantai. Nah, di bacaan tadi dia merapikan kamarnya ya. What does Tamara, nah ini Monita lagi, keep her dolls. She keeps her doll under the cabinet, between the posters, above the side table. Nah, tadi disimpannya di drawer ya, jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 11. Ini salah lagi ya, Monita. What does Monita hang between the posters? Tadi yang digantung di antara poster-poster Justin Bieber adalah a picture of her and her best friend. Jadi jawabannya yang C. Where does Monita place her lamp? Tadi lampunya itu di dekat side table ya. Nih, coba kita lihat. Nih,
Nih, there is a side table next to the bed, ya. Berarti next to the bed. Above, jadi ada di atas side table, next to the large bed. Jawabannya yang C. Kemudian nomor berikutnya, conversation. Nah, kita diminta untuk mengisi titik-titik ini ya dari conversation ini. Yang pertama, Galang. Come in, Andre. Masuklah, Andre. Wow, is this your bedroom? Wow, apakah ini kamarmu? It's so bleak, titik-titik. Nah, kalau kaget mungkin kita bisa kaitkan dengan kalimat selanjutnya ya. Nah, well, I don't think that it's that tidy. Aku tidak berpikir ini serapi itu. Berarti ini jawabannya tidy. I feel like it's still. Nah, berarti aku merasa ini tetap masih ya, berarti ke antonim atau lawan katanya. Tidy, rapi, lawan katanya berantakan. Berantakan itu adalah messy. Why do you think so? Tanya Andre ya. Mengapa kamu berpikir begitu? I have too many books and I don't know where to store them. Aku punya banyak sekali buku dan aku tidak tahu di mana harus menyimpan mereka. My drawers are full. Laci-laciku sudah penuh. Jadi drawers itu biasanya bisa kita sebut sebagai laci atau lemari yang isinya laci-laci. Ya, laci-laci kecil. That is why I put some of them titik-titik my bed. Nah, yang bisa kita letakkan untuk buku-buku bukan di atas bed tentunya, tapi di bawah. Jadi under my bed. Do you think that it is too dusty to put your book there? Apakah menurut kamu nggak berdebu naruh buku di sana gitu ya? There is usually a lot of titik-titik. Nah, kan disebut di sini dusty. Dusty itu berdebu. Ya, tapi kalau debu aja bahasa Inggrisnya adalah dust. Lalu, but I don't know where else I should put them. Iya sih, tapi aku nggak tahu di mana lagi aku harus menaruh mereka. Why don't you donate the books you don't read anymore? I know a place to donate books. Kenapa kamu nggak menyumbangkan buku kamu yang udah nggak dibaca lagi? Aku tahu tempat di mana kita bisa mendonasikan buku. That's a great idea. Will you help me sort the books? Itu ide yang bagus. Maukah kamu membantu aku memilih-milih bukunya? Sure, let's start by putting the books out. Tentu aja, mari kita mulai dengan mengeluarkan buku-bukunya. Then we can titik-titik them from the dust. Jadi di sini kita bisa titik-titik dari debu. Berarti membersihkan ya, jadi clean. Then we can clean them from the dust. Okay, thank you Andre. Nah, pembahasannya sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada PR, tugas yang sulit dijawab, nanti boleh tanya di DM IG ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.